Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saiful Anwar. Kali ini saya akan sharing tentang manajemen keuangan dengan referensi buku Financial Management Prevention and Application. Dan kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah prinsip-prinsip manajemen. Adapun materi pembelajaran pada video kali ini adalah tentang yang satu pertama adalah overview of finance, kemudian 3 jenis organisasi bisnis, tujuan manajer keuangan, dan 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang overview finance atau manajemen keuangan. Finance atau bisa disebut juga dengan manajemen keuangan adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang biasanya ditujukan dalam studi tentang finance. Yang pertama adalah apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh suatu perusahaan? Yang kedua, bagaimanakah cara perusahaan menambah uang mereka agar dapat mendanai kegiatan-kegiatan investasinya? Dan yang ketiga, bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan operasionalnya? Kalau Anda perhatikan baik-baik, dari 3% dasar ini, maka sebenarnya ada 3 aktivitas yang terkait dengan finance. Yang pertama yaitu aktivitas investasi, yang kedua adalah aktivitas financing atau pendanaan, dan yang ketiga adalah aktivitas operasional, khususnya terkait dengan bagaimana para manajer mengelola arus kas untuk kegiatan operasionalnya. Mengapa kita perlu mempelajari finance? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal yang penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling mudah adalah ketika General Motors atau GM mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 juta US dollar untuk memproduksi Chevy Volt. Dan Anda tahu bagaimana pendapat para ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu tersebut memberikan pendapatnya mengenai investasi ini. Tentu saja mereka yang tidak memiliki background tentang manajemen keuangan akan memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka yang telah atau mengetahui tentang bagaimana manajemen pohon itu bekerja. Tentu saja Anda akan mempelajarinya di kesempatan berikutnya pada bab yang lain. Yang kedua adalah 3 jenis organisasi. Ada banyak bentuk organisasi bisnis yang akan kita bahas. Kali ini adalah bentuk usaha yang dikaitkan dengan kepemilikan dan modalnya. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau yang disebut dengan sole proprietorship. Kemudian yang kedua adalah persekutuan atau bisa disebut dengan partnership. Yang ketiga adalah korporasi atau corporation. Apa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri, dan kemudian juga mereka melakukan peminjaman dari bank ataupun lembaga keuangan lain selain bank. Adapun kelebihan perusahaan perseorangan ini adalah mudah untuk dimulai, tidak perlu berkonsultasi dengan banyak pihak dalam mengambil keputusan karena perusahaan tersebut adalah miliknya sendiri, dan kemudian yang kedua, pajak yang dikenakan adalah pajak atas individu atau perorangan dan bukan pajak atas badan.
Adapun kekurangannya diantaranya adalah perusahaan ini bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki hutang ini cukup besar dan nilai aset yang ada di dalam perusahaan tadi tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka harta pribadi perusahaan bisa disita oleh pengadilan. Dan yang kedua, the business cease on the death of the proprietor. Artinya adalah bahwa bisnis ini mengejar pemilik sebagai memiliki itu meninggal dunia, atau dengan kata lain sangat bergantung pada diri individu pemilik dan kemudian lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Yang kedua adalah partnership atau persekutuan, yaitu gabungan dari dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Adapun kelebihan dari partnership atau persekutuan ini adalah relatif mudah untuk dimulai, pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perorangan, dan memiliki akses dana dari berbagai sumber karena ada beberapa pemilik atau yaitu dari para partner. Adapun kelemahannya diantaranya adalah para partner bersama-sama juga harus menanggung kewajiban mereka secara tidak terbatas. Artinya bisa mengambil harta pribadi partner-partner tadi biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Adalah kelemahan dari partnership ini sendiri. Di dalam partnership terdapat dua kelompok partner, yaitu partner umum dan partner terbatas. Partner umum menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Sedangkan partner terbatas ia hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diinvestasikannya saja. Bentuk yang ketiga adalah korporasi. Bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun bisnis tersebut, maka bentuk organisasi yang paling tepat dipilih adalah korporasi. Korporasi secara legal dimiliki oleh pemegang saham atau disebut dengan stakeholder. Ada nyebut dengan shareholders atau pemilik perusahaan, atau disebut juga dengan owners. Secara legal, korporasi berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Sebagai badan usaha, korporasi dapat menggugat dan dapat pula digugat oleh pihak lain. Dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham, dan dewan ini menunjuk manajer puncak perusahaan atau top manajemen. Adapun kelebihan dari korporasi diantaranya adalah kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya. Mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Pengalihan kepemilikan jauh lebih mudah dibandingkan jenis usaha yang lainnya. Dan dekat modal juga lebih mudah karena mereka umumnya lebih mudah untuk mendapatkan dana baik dari bank, lembaga keuangan, atau bahkan mereka menerbitkan saham atau obligasi. Adapun kelemahannya adalah biasanya regulasi terlalu rumit karena sangat banyak regulasi-regulasinya, dan terdapat pajak ganda di atas dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Ada bentuk lain dari ketiga jenis tadi selain perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, partnership, dan korporasi, yaitu Limited Liability Company atau LLC, atau di Indonesia bisa dikenal dengan istilah perseroan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu satu, manfaat atas pajak atau tax benefit yang diperoleh perusahaan. Partnership yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan. Dan kedua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi. Kewajiban pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikannya. Apabila kita melihat bagan organisasi suatu perusahaan, maka kita bisa mengetahui di manakah letak area finance atau area manajemen keuangan di dalam suatu korporasi. Berikut ini adalah satu bagan organisasi yang menggunakan skema Anglo-Saxon, atau di dunia ada dua skema, yaitu ada Anglo-Saxon seperti negara
section, dan yang kedua seperti yang dianut oleh Indonesia yaitu continental. Di mana perbedaannya terletak di bagian atas. Jadi kalau di sini ada CEO yang bertanggung jawab pada board of director, dan board of director bertanggung jawab langsung kepada para pemegang saham. Maka pada model kontinental selain ada dewan direksi di atasnya, ada dewan komisaris. Anda bisa lihat di sini bahwa CEO dibawahi berbagai vice president, dan diantaranya adalah past president of finance atau bisa dikenal dengan chief financial officer atau CEO. Di mana CEO ini biasanya membawahi treasurer. Mereka berkaitan dengan harta kekayaan perusahaan. Dan kemudian juga ada controllers yang pengendalian adapun letak finance dalam korporasi ada di bawah chief financial officer. Tren bahasa yang mudah bahwa yang disebut dengan manajer keuangan di sini adalah chief financial officer yang membawahi treasurer dan membawahi controllers. Kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan keuangan tentu saja harus konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dan secara umum tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau para pemilik. Contoh, visi misi dari Coca-Cola ini adalah dalam bahasa Inggris ya, to achieve sustainable growth we have established with clear goals for profit, people, portfolio, partner, and planet. Visi ini untuk mencapai pertumbuhan yang sustainable, yang berkelanjutan, maka kita harus memiliki sebuah visi yang jelas terkait dengan tercapainya profit, kemudian people, sumber daya manusia, portofolio. Nah, portofolio mungkin kita bahas di video yang lainnya. Kemudian partner dan para mitra perusahaan, dan juga planet atau bumi. Misi dari korporasi pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan yaitu konsumen, karyawan, supplier atau penyuplai dan sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Artinya, para manajer selain dia harus fokus pada operasionalisasi perusahaan, mereka juga harus memberikan perhatian secara khusus atas kepentingan-kepentingan dari para pemegang saham. Jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimum atau maksimal dari para pemegang saham, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Dengan kata lain, mereka bisa saja dipecat. Bisnis tersebut bisa jadi tutup dan para manajer akan kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, dalam chapter ini juga perlu diingatkan kepada Anda bahwa ada etika. Apa yang Anda yang maksud dengan etika? Ya mungkin silahkan Anda cari referensi mengenai hal ini, dan silahkan Anda diskusikan pula tentang contoh-contoh skandal keuangan terkini. Apabila mungkin atau skandal keuangan 5 tahun terakhir, Anda silahkan lihat analisis dari etika apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dan ini menjadi tugas pertama dari Anda untuk memperoleh, menyelesaikan atau membahas tentang etika dikaitkan dengan finance. Dan silahkan Anda tuangkan dalam sebuah tulisan menurut perspektif Anda saja. Ada satu kasus yang sangat terkenal di tahun 2002 yang lalu di Amerika, yang kemudian muncul sebuah undang-undang yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act, yang bisa disingkat dengan SOX. SOX Act dikeluarkan pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor dengan cara memperbaiki pengungkapan informasi korporasi secara akurat dan andal yang sesuai dengan aturan badan pengelola sekuritas dan untuk tujuan lainnya. SOX Act memberikan mandat kepada para eksekutif senior untuk bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan pelaporan keuangan. Anda bisa mencari informasi mengenai SOX Act ini di internet. Apabila Anda baca di sana, Anda akan dikaitkan dengan satu kasus yang melibatkan perusahaan besar di Amerika pada eranya yaitu Enron. Silakan Anda cek mengenai hubungan antara kasus Enron dengan munculnya Sarbanes-Oxley Act ini. Untuk materi yang terakhir adalah yang kelima adalah prinsip dasar manajemen keuangan sesuai dengan yang ada di buku.
Prinsip pertama adalah money has time value. Uang memiliki nilai waktu. Rp1 yang kita terima hari ini lebih berharga dibandingkan Rp1 yang akan diterima pada masa yang akan datang. Tentu saja logika ini sangat sederhana kalau saya berikan penawaran untuk menerima uang 1 juta hari ini. 1 juta katakanlah 10 tahun yang akan datang, kira-kira mana tawaran yang Anda akan terima? Apakah 1 juta hari ini ataukah 1 juta 10 tahun yang akan datang? Kita dapat menginvestasikan Rp1 yang kita terima saat ini untuk mendapatkan imbalan bunga atau return, sehingga di masa yang akan datang kita akan memiliki uang yang lebih besar dari Rp1. Prinsip yang kedua adalah there is a risk return trade-off. Ada trade-off, tukaran antara risk and return. And mengenai materi tentang risk and return ini kita akan bahas dalam 2 chapter. Di chapter akan datang, karena manajemen keuangan lebih banyak berbicara tentang risk and return. Kita tidak akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal, hasil atau return. Artinya, setiap orang termasuk manajer keuangan tidak akan berani mengambil satu risiko atau tambahan risiko kalau memang atas apa yang diambil tadi tidak akan mendapatkan atau tidak mendatangkan sebuah imbalan hasil atau returns. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula imbalan hasil yang diharapkan. Perhatikan bahwa imbal hasil yang diharapkan atau biasa sebelumnya expected return bisa saja tidak sama dengan tingkat imbal hasil yang terrealisasikan atau realized rate of return. Apa ini expected return dan apa itu realized rate of return akan kita bahas pada chapter berikutnya. Prinsip yang ketiga adalah cash flow are the source of value. Arus kas merupakan sumber nilai. Profit adalah satu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu bisnis. Sedangkan arus kas adalah jumlah yang secara aktual terjadi di dalam bisnis. Konsep ini memberikan gambaran bahwa ada satu perbedaan cara pandang antara akuntan yang menggeluti bidang akuntansi dan manajer keuangan yang menggeluti manajemen keuangan. Akuntan lebih cenderung akan melihat profit menggunakan accrual basis. Artinya profit bagi para akuntan itu tidak identik dengan arus kas. Berbeda halnya dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan lebih fokus kepada arus kas dibandingkan dengan profit, di mana profit yang terlalu keuangan kita tahu tidak relevan, yang tidak terkait dengan jumlah uang yang ada. Sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit tidak memiliki kas. Ini tidak hanya menyampaikan bahwa antara profit yang tersaji dalam laporan keuangan atau laba atau income net, income tidak relevan atau tidak berhubungan langsung dengan kas. Jumlah profit yang tertera di laporan keuangan bisa saja tidak sama dengan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan, karena memang akuntansi menggunakan sistem accrual basis. Ada istilah instrumental arus kas juga yang dibahas dari chapter berikutnya. Keputusan keuangan pada suatu perusahaan harus mempertimbangkan internal cash flow, yaitu perbedaan antara kas perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi baru dengan arus kas yang dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Prinsip yang keempat adalah market price reflect information. Harga pasaran menggambarkan sebuah informasi. Para investor sangat cepat terhadap berita informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Good news menandakan high stock price, bahwa harga pasar saham itu akan cenderung meningkat. Sedangkan bad news akan menandakan lower stock price, bahwa harga pasar atau perusahaan saham akan turun. Juga akan kita bahas dengan materi yang kita akan datang. Dan yang terakhir, prinsip yang kelima adalah individual response to incentive. Para manajer sebagai agen merespon insentif yang diperoleh dari tempat kerja mereka. Jika insentif tersebut tidak layak dengan yang diterima oleh para pemegang saham, artinya manajer akan membandingkan dan apa yang
yang diterima oleh para pemegang saham selaku prinsipal, maka para manajer tidak akan mengambil keputusan yang secara konsisten akan meningkatkan nilai pemegang saham. Kondisi inilah yang biasanya yang akan munculkan istilah yang disebut dengan biaya keagenan. Masalah keagenan atau biaya keagenan ini dapat dimitigasi melalui beberapa cara. Yang pertama adalah perencanaan kompensasi yang memberikan penghargaan kepada para manajer bila mereka dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Dan yang kedua adalah pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh dewan direksi. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pengawasan oleh pasar keuangan seperti Yahudi Tor Bankir, reuni analis efek, agen pemberi kredit, dan lainnya. Dan yang keempat, penekanan kesepakatan apabila kinerja perusahaan menurun yang terindikasi dari turunnya harga saham, maka para manajer dihadapkan pada penggantian manajer. Kalau memang manajer tidak berhasil mencapai target-target yang ditetapkan oleh para pemegang saham, maka mereka siap untuk digantikan oleh para manajer yang lain. Mungkin demikian pembahasan materi yang pertama kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.